Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 29 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, atlet-atlet muda Jakarta berhasil meraih juara umum pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS ke-19 di Jawa Tengah. Jakarta kembali mempertahankan tradisi juara umum untuk kali ke-19 dengan total 81 medali emas, 54 perak, dan 51 perunggu. Jumlah 81 medali emas ini bahkan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah POMNAS. Hasil ini mengalahkan perlawanan tuan rumah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diharapkan agar prestasi ini menjadi pelecut motivasi para atlet di kancah internasional. Kemudian ada informasi, Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD untuk periode September 2025. Bantuan ini didistribusikan kepada 200.684 penerima manfaat, termasuk pemegang Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Setiap penerima mendapatkan sebesar Rp300.000. Penyaluran ini adalah wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan di Jakarta. Dinas Sosial juga terus memperkuat validasi data demi memastikan bansos berlangsung efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta telah rampung dibuat oleh Pansus DPRD DKI Jakarta. Hasil pembahasan telah diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEM-Perda untuk disinkronisasi. Raperda ini fokus pada aspek penyelenggaraan sarana-prasarana serta pembiayaan pendidikan. Ini menjamin program sekolah gratis tetap berjalan dengan mengutamakan sekolah negeri, namun sekolah swasta akan menjadi prioritas alternatif di wilayah yang jauh dari sekolah negeri. Pansus juga memastikan penyelenggaraan pendidikan meliputi unsur formal, non-formal, dan informal. Selain itu, madrasah juga mendapatkan perhatian khusus untuk memperoleh dana pemerintah melalui skema yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup remaja rentan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan remodeling gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 di Tebet, Jakarta Selatan. Remodeling ini merupakan kerjasama Indonesia-Korea Selatan yang diharapkan mampu menjadi contoh bagi panti sosial lainnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung meresmikan remodeling gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Pramono mengapresiasi hasil renovasi gedung panti yang dinilai sangat baik dan modern. Setelah saya melihat sendiri, hasilnya luar biasa, di luar apa yang saya bayangkan selama ini, termasuk memberikan pembelajaran berbagai hal. Saya mendorong kepala dinas untuk bisa melakukan remodeling yang seperti ini yang bisa langsung dirasakan oleh warga binaan yang berada di panti ini. Panti ini merupakan salah satu dari 22 panti di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan bantuan dan kerjasama renovasi dari Korea Selatan. Panti ini menjadi tempat rehabilitasi bagi remaja rentan kesejahteraan sosial seperti remaja terlantar, putus sekolah, dan anak jalanan di wilayah Jakarta dengan usia 16 hingga 22 tahun.
Di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang mampu menampung sekitar 100 remaja ini, warga binaan mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan selama 1 tahun. Pelatihan yang diberikan sangat beragam, mulai dari tata boga, tata rias salon, refleksi kaki, perbaikan ponsel, hingga pembuatan mebel. Bahkan salah satu warga binaan panti ini pernah meraih prestasi dalam sebuah kompetisi internasional di Guangzhou, Tiongkok. Diharapkan melalui peningkatan fasilitas dan program ini, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 bisa terus meningkatkan kemandirian dan kesempatan rehabilitasi sosial bagi para pemuda rentan untuk kembali merebut masa depan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Jakarta terus menunjukkan sisi warna-warni kota global yang aman dan nyaman dengan sinergi pemerintah dan masyarakat. Pada akhir pekan lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar 2 agenda besar, yaitu Jaga Jakarta Penuh Warna di Bundaran HI dan Festival Ciliwung di Cikoko, Jakarta Selatan. Ribuan masyarakat memenuhi kawasan Bundaran HI dalam acara Jaga Jakarta Penuh Warna sebagai inisiatif pemulihan semangat dan persatuan warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, ramainya acara ini membuktikan bahwa kota Jakarta sudah sepenuhnya aman dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat. Ini menunjukkan Jakarta betul-betul sudah aman. Untuk itu mari kita jaga bersama agar Jakarta menjadi aman, nyaman, dan sekaligus semua orang yang datang ke Jakarta merasa dirinya dihargai, dihormati, dan mendapatkan kesempatan yang sama buat kita semuanya. Tema Jaga Jakarta juga tercermin dari bentuk kolaborasi warga pasca unjuk rasa beberapa waktu lalu. Berbagai pihak seperti pasukan pelangi, siswa SMA, SMK, hingga pengemudi ojek online terlibat aktif memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Rencananya kegiatan gabungan seni dan olahraga ini akan diadakan setiap bulan sebagai persiapan menuju 5 abad Jakarta di tahun 2027. Sementara itu, komitmen menjaga Jakarta juga berlanjut pada aspek lingkungan hidup. Di hari yang sama, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar Festival Ciliwung dan Parade Perahu Cinta Lingkungan atau Cilung di Kali Ciliwung Cikoko, Jakarta Selatan. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sungai Sedunia, dimeriahkan parade 45 perahu yang terbuat dari sampah botol air mineral. Kita sama-sama jaga kebersihan Kali Jakarta. Kalau memang nanti sudah kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada saat ini, maka wisata air maupun juga pelestarian budaya seluruh kali-kali di Jakarta ini, termasuk pelestarian lingkungannya, akan bisa berjalan. Menurut Afan, sebagai langkah konkret, Gubernur Pramono Anung telah merencanakan penataan Kanal Banjir Barat atau KBB sebagai kawasan destinasi wisata sungai yang ditargetkan terwujud akhir 2026. Jika berjalan sukses, program ini akan diterapkan ke sungai dan kali lainnya di Jakarta untuk mendukung budaya, lingkungan, dan perekonomian warga. Penggabungan acara Jaga Jakarta Penuh Warna dan Festival Ciliwung ini membuktikan bahwa semangat menjaga Jakarta tersebar luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta kembali menghadirkan Jakarta Job Fair. Acara ini akan diadakan di Gedung Pertemuan Pertamina Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mulai tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2025. Job Fair ini gratis dan terbuka untuk umum, termasuk penyandang disabilitas. Puluhan perusahaan dari berbagai industri siap menjemput calon karyawan baru dengan ribuan lowongan kerja menanti. Beralih ke informasi cuaca.
Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 30 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.